Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami sebagai kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tugas PPKN yang berjudul Ekonomi Kerakyatan di Masa Pandemi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Laila Karimah sebagai moderator dan ketiga narasumber ada Fika Ilona Wahdah, Muhammad Ali Hakim dan Fatah Alwitra Fikri. Langsung saja kepada narasumber yang pertama, Fika Ilona Wahdah. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghadapi pandemi dalam kegiatan jual beli? Yang kedua, bagaimana cara pedagang kecil dalam mempertahankan hidup warga? Padanya kami persilakan. Baik. Untuk menjawab. Baik. Terima kasih atas pertanyaan. Jadi pedagang pasar hendaknya tetap melaksanakan protokol kesehatan agar dalam kegiatan jual beli di dalam pasar tersebut dapat berjalan lancar. Seperti misalnya tetap menggunakan masker, kemudian mencuci tangan sebelum masuk maupun keluar pasar, lalu menggunakan hand sanitizer. Baik, seperti itu. Agar konsumen dapat leluasa membeli kebutuhan primer dengan baik tanpa ada hambatan apapun. Kemudian, untuk pertanyaan kedua Saudari Laila Karimah, pedagang kecil dalam mempertahankan hidup keluarga di saat masa pandemi. Usaha yang bisa dilakukan oleh pedagang kecil selama masa pandemi, mungkin mereka merasakan dampaknya yang luar biasa karena pandemi ini, mungkin juga karena sedikitnya pembeli ataupun ya sulitnya akses dagangan seperti itu karena adanya tetap memanfaatkan dengan seefisien mungkin dari bantuan pemerintah seperti bantuan sembako, keuangan 3 bulan sekali seperti itu. Kemudian dapat dikembangkan modal kecil-kecilan dan menjadi usaha yang bermanfaat lagi. Kemudian bisa jadi bagi para pedagang yang sudah tidak berdagang, nah mungkin karena pembelinya sudah tidak ada atau sudah sepi, mereka juga bisa untuk mendaftar kartu prakerja. Karena di dalam kartu prakerja sendiri, di situ masyarakat tidak hanya mendapatkan uang, tetapi juga mendapatkan latihan khusus skill agar mereka menjadi tenaga kerja yang handal seperti itu. Mungkin Pak waktu pandemi, selama pandemi, maupun setelah pandemi sekarang ini. Seperti itu. Terima kasih Mbak Laila Karimah. Cukup. Baik, terima kasih kepada narasumber yang pertama, Fika Ilona Wahdah. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua, Muhammad Ali Hasim. Saya ingin bertanya. Oh, baik, silakan. Yang pertama, di saat pandemi ini, bagaimana bisa produkmu itu menjawab keinginan pasar saat ini? Dan yang kedua, apa langkah yang harus diambil ketika bisnismu itu harus tutup? Kepadanya kami persilakan untuk menjawab. Baik. Mungkin untuk jawaban yang akan saya berikan lebih fleksibel. Yang pertama yaitu bagaimana produkmu bisa menjawab keinginan pasar pada saat masa pandemi ini. Di saat masa pandemi ini, mungkin sangat jelas namanya masyarakat itu membutuhkan yang namanya kebutuhan pokok. Dan alhamdulillah usaha yang saya jalankan ini adalah usaha makanan, yaitu mengumpulkan kebutuhan pokok bagi setiap warga negara, dan bagi setiap manusia istilahnya. Untuk bisa menjawab itu semua, saya kan juga sebenarnya paham sendiri bagaimana dengan masa pandemi ini kita tetap mensuplemenkan apa yang kita hasilkan ini
kepada pasar-pasar dan kepada para konsumen. Bagaimana caranya? Sedangkan di dalam masa pandemi ini semua perekonomian menurun. Bagaimana untuk menanggulangi ini semua? Sebenarnya sederhana dan sangat simpel. Dalam makanan yang saya produksi ini, kita hanya mempunyai 2 pilihan dari usaha saya sendiri, yaitu pertama, menaikkan harga, dan yang kedua, mengurangi kualitas atau mengurangi kadar dalam makanan tersebut. Hanya itu. Tapi kalau misalkan kita masuk ke dalam pilihan pertama, ke pilihan untuk menaikkan harganya, karena ekonomi benar-benar sangat sulit dan semua barang bahan pokok ini mahal, kita mengambil langkah yang kedua, yaitu dengan mengurangi kadar yang ada dalam makanan tersebut, atau kita mengurangi isi yang ada dalam makanan ini. Jadi saya akan mengurangi itu semua dengan mengasih harga yang tetap kepada konsumen, seperti itu. Kemudian yang kedua, apa langkah yang harus diambil saat bisnis saya itu harus tutup? Oke. Yang ini pertanyaannya sedikit menarik. Langkah yang akan saya ambil dalam usaha, yang pertama, dalam sekuat apapun saya akan tetap mempertahankan namanya usaha saya. Karena apa? Karena saya itu tidak hanya berpikiran untuk diri saya sendiri, saya juga berpikiran untuk karyawan-karyawan. Bagaimana? Karena apa? Kehidupan mereka tergantung kepada pekerjaan ini. Karena penghasilan yang mereka dapatkan ini merupakan satu-satunya penghasilan yang mereka dapatkan. Itulah yang pertama, saya akan mempertahankan itu semua. Dan kalau misalkan semuanya ini harus emang benar-benar sudah harus tutup, udah benar-benar mentok harus tutup, langkah yang kedua yang saya akan ambil adalah saya akan berusaha lagi untuk bagaimana perusahaan ini bisa hidup kembali. Sehingga apa? Karena di perusahaan ini banyak kepala keluarga yang bekerja di dalam perusahaan ini untuk menafkahi anak dan istrinya, seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk narasumber Muhammad Al-Yasin, terima kasih. Yang terakhir, kepada narasumber Fatah Al-Isra, saya ingin bertanya. Yang pertama, bagaimana Anda bisa bertahan dalam permasalahan investasi Anda selama pandemi COVID-19? Yang kedua, bagaimana caranya Anda mengembangkan investasi Anda di saat Anda baru memulai? Padanya kami persilakan untuk menjawab. Iya, terima kasih kepada Mbak, siapa namanya? Lala. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dulu ya mungkin. Pertanyaan yang kedua tadi gimana Mbak Lala? Pertanyaan kedua yang gimana Mbak Lala tadi? Pertanyaan kedua gimana tadi Mbak Lala? Pertanyaan yang pertama, bagaimana Anda bisa bertahan dalam permasalahan investasi Anda selama pandemi COVID-19? Dan yang kedua, bagaimana caranya Anda mengembangkan investasi Anda di saat Anda baru memulai? Iya, baik. Untuk pertanyaan kedua mungkin saya jawab dulu. Bagaimana caranya Anda mengembangkan investasi Anda di saat Anda baru memulai? Pertama yaitu ketika kita mau melakukan investasi, yang pertama dilakukan kita harus membuat planning, yaitu kita harus membuat rencana. Rencana itu harus dipikirkan dengan matang-matang supaya kedepannya lebih baik lagi. Kita harus tahu apa yang akan dihadapi, misalnya seperti apa keuntungan kita, apa kerugian kita, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yang saya lakukan adalah dengan cara
lakukan investasi yang tepat. Misalnya kita tuh harus bisa, wah ini apa nih yang bisa dilakukan, apa peluang yang bisa dilakukan investasi kita. Nah, mungkin itu saja jawaban yang pertanyaan yang kedua. Terus saya akan jawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana Anda bisa bertahan dalam permasalahan investasi Anda selama pandemi COVID? Nah, yang saya lakukan adalah dengan cara yaitu melihat atau mengevaluasi apa saja yang bisa diinvestasikan di pandemi ini. Nah, mungkin itu saja Mbak Lala. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk narasumber yang ketiga, Kak Alitra. Mungkin diskusi kami cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan kata dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Laila.